administrasi melengkapi gugatan perkara nomor 3 PDTG garing 2023 tanggal 10 Februari kemarin untuk tujuan gugatan perbuatan melawan hukum antara klien saya Pak Sugandi Ibrahim melawan total seluruhnya itu ada 10 pihak termasuk Ergin Kadiman Santoso dengan Hotel Sinregis PT Manaheim Group yang kami duga merupakan mafia atau dalang di balik konflik kepemilikan lahan kami yang sudah berjalan sejak 8 tahun, sejak 2015. Begitu. Hari ini kami sudah mendaftarkan dari kita sudah. Ini hanya teknis administrasi saja melengkapi gugatan yang sudah keluar register nomor perkara nomor perkara 3. Baik, ini Pak Sugandi Ibrahim, klien saya selaku prinsipal dari kami penggugat. Beliau ini adalah ahli waris dari Bapak Ibrahim Hanta, pemilik tanah 11 hektar yang lokasi Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Bandung Barat, yang sekarang di atas hotel tersebut sudah dibangun pembangunan hotel Sinregis ya, milik pengusaha bernama Erwin Santoso Kadiman dan PT Manaheim Group. Itu kalau itu pada tanggal 20 April 2022 itu yang serta itu Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai Barat itu belum berikut. Nah, tanah itu kan tanah milik kita yang kemudian diduga lewat cara dan mafia, kemudian mereka merebutnya itu dan sekarang sudah terpisah. Saya pesan kepada pengacara saya untuk semua alasan kita itu perolehan konsolidasi adat tahun 73 itu alasan kita. Terus kemudian panen terakhir kami di atas objek sengketa itu terjadi pada tahun 2013, panen jagung 58 ton ya. Tahun 2013 itu panen jagung terakhir itu sebagian dari situ juga digunakan dipakai oleh Pemda untuk menghidangkan kepada para anggota yang datang untuk mengikuti sel komodo. Ya, itu tahun 2013 panen terakhir. Tiba-tiba saja 2015 ada muncul pengajuan sertifikat atas nama Niko Naftu. Nah, tiba-tiba kami sanggah begitu 2015. Selanjutnya karena sanggahan BPN tidak terbit sertifikat pengajuan mereka, akan tetap kan tanpa kami sadari tahun 2020 terbit sertifikat atas nama anak-anak dan ahli waris dari terbit sertifikat. Ternyata setelah kami klarifikasi di BPN, mereka mengantongi satu surat kesepakatan di mana Bapak Ibrahim Hanta yang sudah mati tahun 1985, mereka hidupkan kembali, bersepakat dengan mereka untuk serahkan tanah itu disertifikatkan, makanya BPN terbit. Nah, terus kemudian kami atas dasar itu kemarin sudah mengajukan laporan karena mereka takut, mereka minta damai, terus minta damai. Pelaksanaan perdamaian itu ternyata mereka mengatakan hanya untuk bisa lolos dari pidana upaya pemalsuan dokumen itulah yang kami sudah laporkan tahun 2020 itu. Selanjutnya kami tahu bahwa ini Hotel Sinregis sudah ada di Erwin Kadiman Santoso dari Manaheim Group itu ternyata sudah melakukan perikatan ya dengan Niko Naftu beli lahan di sana itu. Kami hubungi mereka ini begitu. Pada posisi itu informasi yang kami dapat mereka lagi ya lagi dan payment 5 miliar. Terus kemudian ternyata mereka bukan yang malah kemudian sebagai pembeli berikan baik sudah diberitahu bahwa ada masalah, mereka ngotot. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ini kayak mereka tetap melanjutkan pengurusan atau keinginan untuk mendapatkan tanah ini dengan formula jual beli kasus lah kayak gitu. Yaitu praktik mafia yang harus kita lawan sekarang di Labuan Bajo. Jadi itu gambaran singkat ya, bagaimana kami sebenarnya sudah memberitahu mereka ini bahwa tanah di sana itu tanah milik kami. Tapi mereka kayak ngotot sekali.
objek dan nilai objek ya, nilai objek tanah di sana itu 500 miliar nilai objeknya kalau kita hitung berdasarkan NGO sudah. Jadi sampai kapanpun Pak Suwandi klien saya dengan Pak Waris tidak akan pernah berhenti untuk berjuang mempertahankan hak keperdataan mereka atas tanah ini apapun caranya, dan bagaimanapun bentuknya mereka akan melawan ketika mafia, termasuk yang sudah terang-terangan kami nyatakan ini, sudah diberitahu mereka ini ngotot groundbreaking dalam posisi belum lunas. Ini kan itu berarti tidak lain tidak bukan, saya menilai itu jual beli kasus saja. Sehingga apalagi ada pihak pemerintah ini, pemerintah gubernur Victor dengan Pak Ibu. Poster ini disiapkan oleh keluarga ya, untuk kemudian nanti mereka mau pasang di sana, nanti ada tambahan poster-poster. Jadi poster-poster ini poster yang berkenan dengan pelaksanaan groundbreaking. Maksudnya bahwa groundbreaking yang sudah terjadi inilah yang kami duga selama ini dalang-dalang di balik perlambatnya upaya kami untuk kemudian mendapatkan kejelasan status hak keperdataan kami atas tanah itu. Nah, ini baru muncul kan 2022 ini. 2022 tiba-tiba ujuk-ujuk langsung groundbreaking. Kita baru tahu. Oh ternyata ini yang memperlama sama makanya BPN tiba-tiba keluarkan peta bidang, keluarkan sertifikat, lalu Penikonapu mengakali dengan ini laporan di Polda supaya dicabut, kemudian ternyata tetap lagi melanjutkan sertifikat. Nah ini mereka ini bawa ini sebagai wujud memberitahukan kepada publik. Ada aktor-aktor di belakang ini ya, yang diduga juga ya bisa saja karena sudah ada pikiran-pikiran seperti ini, sehingga mereka tetap ngotot membuat upaya-upaya untuk mendapatkan tanah di sana itu yang sebenarnya mereka melawan hukum, melawan hak keperdataan kami. Itu penjelasan saya. Ya, masih dengan tanah yang sama. 2020 itu kan demonstrasi yang dilakukan oleh keluarga karena itu pihak BPN dengan saudara Penikonapu itu kan tetap menyanggah proses permohonan pembuatan sertifikat kita, tetapi kemudian BPN malah kemudian melanjutkan proses diam-diam ya, melanjutkan proses permohonan Penikonapu. Nah di tahun 2020 itu kan sudah ada perdamaian dari Polda NTT. Ya. Ternyata perdamaian itu ada tujuan mereka untuk mengakali supaya cabut dulu sehingga mereka bebas, itu baru mereka hantam balik kita. Itulah istilah sederhananya ya, hantam terus kita ya. Karena itu tadi kita lain tidak bukan kami menduga ya, karena ini ada konsorsium besar ini ya, dari tadi Santosa dan Marangainduk yang sudah buat perikatan ya. Saya juga tidak tahu sudah lunas atau belum ya. Tapi yang beredar isu 5 miliar masih berupa perikatan. Dalam posisi seperti itu sudah beritahu, sudah ada pihak yang mereka itu sejak 2020 membangun komunikasi. Kita sudah beritahu bahwa tanah itu tanah mereka. Tapi sayang sekali mereka malah melanjutkan. Nah ini kenanya itu adalah teori tentang pembeli tidak beritikat baik, dan itu intinya bahwa semakin mempertegas dugaan kami bahwa ini jual beli kasus, ini praktik-praktik mafia yang terjadi dalam bidang agraria di Labuan Bajo. Kami ini kan biarlah majelis hakim yang mulia yang menangani persoalan ini menemukan keadilan dan kebenaran dari perjuangan hak keperdataan kami. Tetapi bagi pemerintah Republik Indonesia yang sekarang di bawah pucuk pimpinan Bapak Presiden Jokowi, persoalan mafia tanah ini kan adalah persoalan yang sudah sangat urgent dan banyak menciptakan korban di Labuan Bajo. Apalagi ini kota super prioritas. Secara khusus untuk masalah kami ini, bahwa kami minta atensi serius dari Bapak Presiden Jokowi yang selaku juga pucuk pimpinan dari Badan Pertanahan. Bobrok paling banyak itu di Badan Pertanahan itu ya. Bagaimana mereka berspekulasi atas dasar nilai tertentu sehingga mereka dahulukan proses mereka punya, mengesampingkan proses yang lain, kurang persyaratan mereka lengkapi cetak. Nah itu yang sering terjadi. Jadi kita minta Pak Presiden Jokowi untuk bongkar semua mafia tanah yang ada di Labuan Bajo, secara khusus di kantornya sana itu, kantor Badan Pertanahan. Apalagi kan kepala BPN ATR sekarang ini kan seorang jenderal Bapak
mantan jenderal ya, mantan panglima TNI. Nah, apalagi sekarang korban yang dalam ini juga adalah anggota TNI aktif. Jadi mafia ini bekerja tidak melihat mau masyarakat kecil, masyarakat dan mereka hantam semua. Segalanya mereka ukur dengan uang. Itu harapan kita. Presiden Jokowi harus di akhir sisa masa jabatan harus bisa membedahi itu semua supaya bisa hancurkan itu mafia tanah yang sudah sangat merusak masyarakat. Manggarai Barat secara khusus. Baik, Pak Haji, terima kasih. Hari ini kami ada hadir di sini untuk memberi keadilan dalam proses penyelesaian secara hukum di Pengadilan Negeri Manggarai Barat. Nah, soalnya sudah terlalu lama. Kami selaku pemilik tanah yang menggarap tanah merasa dirugikan akibat adanya praktik mafia tanah di Labuan Bajo. Praktik mafia tanah, gambar ini kita pajang di sini. Ini untuk menunjukkan bahwa inilah para mafia tanah. Ada si Erwin Kardiman Santoso, ET Manahem Group. Mereka ini adalah pelaku mafia tanah. Mereka mau bangun hotel di atas tanah yang masih bersengketa. Mereka tidak mau tanya dulu di mana mereka mau bangun hotel itu, bahwa siapa punya, tapi mereka berani masuk. Nah, artinya apa? Bahwa kami melakukan tuntutan ke pengadilan, ke BPN pada saat itu, karena biang kerok ini sebenarnya adalah BPN. Para mafia ini bersarang di BPN saja. Kalau tidak ada kerjasama dengan BPN dengan mereka, maka ini semua tidak akan terjadi. Nah, itulah sebabnya pada saat kok pemilik tanah aslinya, yang orang asli di sini, tiba-tiba tanah itu disertifikat oleh orang lain. Yang keluarkan sertifikat siapa? Kan BPN. Nah, kami telah memberi penegasan pada saat bahwa tanah milik Suwandi Ibrahim ini adalah albaris dari Bapak Ibrahim Hanta, telah dikuasai dari tahun 1923 sampai sekarang. Tiba-tiba di atas tanah itu disertifikat atas nama almarhum Niko Naput dan keluarganya. Nah, yang kami tahu selama ini adalah Niko Naput dan keluarganya. Tiba-tiba muncullah si Kardiman ini. Ada apa dengan Kardiman ini? Ternyata Niko Naput menjual tanah ini ke Kardiman dengan grupnya semua. Itu kenapa? Itu adalah mafia. Nah, kami telah menyampaikan kepada pemerintah, kepada semua pihak dengan melalui aksi demo untuk menyelesaikan persoalan ini ke BPN provinsi, ke BPN pusat dan sebagainya, tapi tidak selesai. Maka kami selaku warga negara Indonesia yang baik coba menyelesaikan secara hukum. Boleh jadi karena ada mereka tadi. Ada mereka ini. Ada nama-nama besar. Gambar ini pada saat mereka melakukan peresmian peletakan batu pertama di lokasi sana. Nah, ada apa pemerintah berpihak kepada Kardiman Santoso, Orang-orang besar pun. orang-orang besar semua ini? Saya curiga bahwa ada penguasa di dalam ini juga, baik penguasa daerah sini mungkin provinsi dan karena itu mungkin melalui jasa teman-teman pers untuk membicarakan itu kepada masyarakat bahwa Labuan Bajo ini sarangnya para mafia tanah. Dan yang nampak sekarang ini, tolong lihat aja muka-muka mereka ini. Lihat aja muka. Sengaja kami pajang ini supaya ini. Siapa sebenarnya Kardiman? Saya mau lihat mukanya siapa. Lalu siapa penguasa-penguasa yang di daerah ini yang ikut terlibat di dalamnya. Karena selama ini mereka tidak tunjuk muka. Kami dapat ini pada saat mereka melakukan letakan batu pertama aja kita foto. Wah, ini sudah mereka ini. Mungkin ada yang lain-lain lagi. Nah, selain itu, kami minta pemerintah Republik ini, terutama pemerintah pusat, BPN, tolong cuci itu semua para mafia tanah. Kalau para mafia tanah itu bersekongkol dengan orang BPN, cuci mereka itu. Supaya kita, rakyat Manggarai Barat ini, mendapatkan keadilan. Masa kita pemilik tanah, tiba-tiba tanah kita sudah di tangan orang, lalu orang bangun hotel, lalu kita mau kemana? Ya kan?
Nah itulah sebabnya bahwa melalui pengacara kita daftar perkara kita ini ke pengadilan. Kiranya kantor ini menjadi saksi. Kita datang ke kantor ini untuk memohon mengharapkan keadilan bagi kita warga di sini. Jangan tanah kita dirampas. Dan para mafia ini harus go. Terima kasih. Selamat siang.